Prabowo akan hadiri perayaan Natal Nasional di GBK. Gereja Katedral mengusung tema Marilah Kembali ke Bethlehem. Gerindra tegaskan tak sudutkan PDIP terkait kenaikan PPN. Perdana Menteri Jepang dikabarkan akan datang ke Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Vesti. Dan selamat Natal bagi Anda yang merayakan hari ini. Tentunya juga kita berdua mengharapkan yang terbaik untuk Anda, apalagi di hari Natal ini. Semoga keluarga dalam keadaan yang sehat, Ya, sukacita dan juga kegembiraan selalu memberkati kita. Ya, semoga Anda semua yang menyaksikan Menyapa Pagi pada hari ini merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Dan kalaupun memang tidak ada yang bisa pulang ke kampungnya, ya kita harapkan di momen Natal pada hari ini atau tahun ini diharapkan semua keinginannya bisa tercapai di tahun depan. Amin. Dan tentunya sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 28 Desember mendatang. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024 Thomas Djiwandono di Gedung Konvensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Jakarta. Ketua Umum Perayaan Natal Nasional Thomas Djiwandono mengatakan, acara Natal Nasional 2024 akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, serta pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, juga tokoh-tokoh lintas agama lainnya. Dalam puncak acara Natal Nasional tersebut, Thomas mengatakan akan ada berbagai aksi bakti sosial dan ekologis yang diperkirakan bakal dihadiri oleh 12.000 orang. Sementara itu acara akan berlangsung mulai pukul 5 sore hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 akan diadakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan KWI dan PGI, serta para tokoh-tokoh lintas agama. Diharapkan kegiatan ini akan dihadiri sekitar 12.000 orang. Setelah perayaan Natal 2024 pada 28 Desember nanti, telah direncanakan juga berbagai aksi bakti sosial dan ekologi yang akan dilakukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun fisik di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan perayaan Natal Nasional tahun 2024. Dari Jakarta, Mutia Anggiani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau proses revitalisasi Gedung Warren Huis yang juga merupakan salah satu cagar budaya di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Ya, Wapres menekankan pentingnya menjaga nilai budaya dan kebermanfaatannya bagi masyarakat sekitar. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Selvi Gibran Rakabuming meninjau proses revitalisasi Gedung Warren Huis yang merupakan salah satu cagar budaya di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 23 Desember 2024. Pada kesempatan itu, Wapres mengapresiasi pemerintah Kota Medan yang melibatkan komunitas dan pelaku seni lokal dalam perencanaan fungsi baru gedung yang dahulu adalah bangunan swalayan pertama di Kota Medan. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Gedung Warren Huis tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga pusat inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Wapres menyampaikan harapannya agar Gedung Warren Huis bisa menjadi ikon baru yang mengintegrasikan warisan budaya dengan aktivitas ekonomi kreatif, sehingga mampu menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian lokal. Revitalisasi Gedung Warren Huis dimulai pada 2023 dengan tujuan menjadikan gedung ini sebagai pusat kreatif bagi generasi muda serta ruang pameran bagi pelaku UMKM dan pemilik lapak kuliner. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam perjalanan menuju Pemalang, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggunakan kereta dari Jakarta ke Tegal untuk melihat tanaman padi selama perjalanan. Perjalanan ini juga untuk memastikan setiap lahan sawah yang tertanam padi dengan baik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggunakan kereta Jakarta ke Tegal menuju Pemalang. Perjalanan ini bukan hanya tentang melihat pemandangan, tapi memastikan setiap lahan sawah tertanam padi dengan baik. Melalui captionnya, Mentan menyatakan bahwa dirinya menyaksikan langsung hamparan hijau lahan sawah yang menjadi sumber kehidupan kita. Bawa kereta ke Pemalang supaya bisa melihat tanaman padi di perjalanan. Swasembada pangan bukan sekedar mimpi, melainkan target nyata yang harus dicapai secepat-cepatnya sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Mentan mengajak seluruh pihak terkait bersama-sama untuk mencapai mandiri pangan dan bangun kedaulatan pangan Indonesia yang kokoh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan cadangan beras di Perum Bulog akan terus bertambah dari 2 juta ton menjadi 2,5 juta ton. Ya, Zulhas menjelaskan 500.000 tambahan beras tersebut nantinya akan didapatkan pemerintah dari produksi dalam negeri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran kementerian lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dalam rakortas tersebut, pemerintah berencana menaikkan stok beras di Bulog dari 2 juta ton menjadi 2,5 ton pada tahun depan. Menurutnya, cadangan pangan pemerintah ini merupakan bagian dari cara pemerintah untuk mengejar cita-cita swasembada pangan pada 2027 mendatang. Selain beras, pemerintah juga akan menaikkan cadangan jagung. Terlebih, Menko Pangan tersebut menilai tidak sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung karena komoditas pangan ini dapat tumbuh di mana saja. Yang harus kita selesaikan. Ya. Pertama tentu irigasi, karena sawah kita irigasi yang lebih bagus sudah selesai irigasi. Kedua, pupuk, sudah tahu pupuk sudah selesai, kita impres soal pupuk, jadi tidak mengulang lagi, sudah dipangkas sekarang. Pupuk dari Kementan langsung ke perusahaan pupuk selesai, langsung petani selesai. Ya, ketiga penyuluh sudah selesai. Nah, keempat nih, yang keempat itu petani minta dibeli produksinya dengan harga yang bagus. Itulah yang tadi kami bahas rapat tadi. Maka perlu ada cadangan pemerintah stok bulog yang kita naikkan. Beras dari 2 juta, 2,5 atau 3 juta, jagung kira-kira antara 1 juta dan 3 juta juga yang lain. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka tindak pidana suap atau gratifikasi pergantian antar waktu calon legislatif periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Selain itu, Sekjen PDIP juga ditetapkan atas tindak pidana perintangan penyidikan pelarian buronan Harun Masiku. Setelah sprindik penetapan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bocor. Selasa sore, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ketua KPK Budi Setianto merilis secara resmi penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sekjen PDIP ditetapkan lembaga anti rasuah sebagai tersangka tindak pidana suap pergantian antar waktu calon legislatif periode 2014-2019. Harun Masiku dan tindak pidana perintangan penyidikan atas buron Harun Masiku. Ketua KPK menjelaskan keterlibatan Hasto Kristianto, yakni terbukti bersama Harun Masiku, melakukan upaya penyuapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain dugaan gratifikasi, KPK juga menetapkan Sekjen PDIP atas tindak pidana perintangan penyidikan atas pelarian buron Harun Masiku. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut.
perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAU anggota DPR. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020. Hingga kini, keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui. Bahkan sudah hampir 5 tahun berlalu sejak ia melarikan diri. Terbaru, KPK juga menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang untuk mantan caleg PDIP tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, kurang lebih 5 tahun lamanya kita juga menanti-nantikan teka-teki dan juga dilematis ataupun problematik yang terjadi di antara dinamika politik yang saat ini memang sangat menyita perhatian publik dan juga menjadi sebuah sorotan seperti itu ya, terkait dengan kasus suap dugaan dari Harun Masiku yang ternyata pada saat kemarin ini tetap ditetapkan sebagai tersangka, itu dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, kita berharap dengan adanya tersangka baru setelah 5 tahun banyak sekali strategi yang digunakan oleh KPK pada akhirnya di era pemerintahan yang baru sekarang, tentunya dengan pimpinan KPK yang baru, ini juga mengungkap kasus Harun Masiku dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan kita harapkan dengan ditetapkannya ada beberapa tersangka baru, ini kita harapkan kasus Harun Masiku yang 5 tahun tidak selesai ini supaya teka-tekinya bisa terpecahkan seperti itu. Itu yang kita harapkan, semoga dalam waktu dekat bisa terdeteksi di mana DPO yang selama ini dicari-cari, betul sekali, yang menjadi PR para penyidik KPK seperti itu. Oke, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyapa pagi Sinpo TV, di mana ini ada informasi juga dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari dampak dari kenaikan PPN sebesar 12% sehingga tidak menerapkan secara merata untuk barang dan jasa. Dan oleh karena itu, ia juga menyebut selektivitas yang juga dilakukan ialah dengan memprioritaskan penerapan tarif baru yang hanya untuk barang yang tergolong mewah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani usai menerima kunjungan dari pimpinan Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi kembali ketentuan penerapan PPN 12% jika terbukti masih memberikan dampak signifikan terhadap sektor mikro. Kendati demikian, dirinya kembali menegaskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Undang-undangnya memang begitu. Undang-undangnya memang bukan undang-undangnya memang tahun 2025 harusnya ya. Jadi ya itu masalahnya di undang-undang, maka kemudian pemerintah tahu menyadari itu, maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilih-pilih. Apa itu pilih-pilih? Yang dianggap barang mewah saja. Tapi ternyata penggunaan terhadap barang mewah ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Sudah kalau itu terjadi akan kita sadarkan. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sikap keras PDI Perjuangan terhadap kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% ini turut menjadi sorotan publik. Ya, pasalnya sikap PDI Perjuangan sebagai inisiator dalam pembahasan Undang-Undang HPP tersebut dinilai tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi sebesar 12% yang akan berlaku 1 Januari 2025, respon dari berbagai pihak. Dasar kenaikan PPN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini disorot. UU HPP disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 lalu. Selama pembahasan rancangan undang-undangnya diproses dalam panitia kerja RUU, panja tersebut diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDI Perjuangan, Dolvi Otnil Fredrik Palit pada saat itu. Dolvi selaku Ketua Panja melaporkan Komisi 11 DPR telah menyepakati RUU di bawah rapat paripurna pada 29 September 2021. Dolvi melaporkan dalam pembahasan tingkat 1 di Komisi 11 DPR bersama pemerintah, sebanyak 8 fraksi setuju RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Undang-undang tersebut diinisiasikan oleh partai penguasa saat itu, yakni PDI Perjuangan. Namun PDI Perjuangan saat ini justru menolak kebijakan itu. Sikap dari PDI Perjuangan yang dinilai mencela-mencela ini direspon berbagai pihak, dikutip dari laman Sinpo ID. Salah satu respon datang dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto. Wihadi menjelaskan saat pembahasan kenaikan PPN pada 2021 lalu, panitia kerja UU HPP dipimpin oleh fraksi PDI Perjuangan.
Wihadi menilai sikap PDIP saat ini seperti upaya lepas tangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal kenaikan PPN 12% yang termaktub dalam UU HPP merupakan produk DPR periode sebelumnya dari PDIP. Selain itu, Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbakun menilai tidak selayaknya PDI Perjuangan mengubah sikap terhadap kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Misbakun mengatakan kebijakan PPN 12% yang kini bakal diterapkan di pemerintahan Prabowo Subianto merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang HPP tersebut. Legislator dari fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan inkonsistensi dari PDIP. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% merupakan perintah undang-undang yang sangat dilematis bagi pemerintah. Ketua DPD Sultan Najamuddin buka suara terkait banyaknya sejumlah pihak yang membahas terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% menjadi keputusan yang sangat dilematis bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo dinilai sudah mengambil keputusan yang bijak dengan menetapkan pemberlakuan PPN 12% pada produk tertentu saja. Iya, saya mungkin orang pertama yang ngomong itu 2 bulan yang lalu bahwa ya di digitalnya lah gitu ya. Saya sampaikan begini, memang ini kan undang-undang ya. Di satu sisi presiden harus melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat. Nah, di sisi lain saya melihat Pak Prabowo khususnya, beliau sudah mencoba menjadi wise sekali ya. Di tengah undang-undang yang memang secara strict itu mengatakan ada pajak PPN 12%, tapi beliau secara arif dan bijaksana juga melihat tidak mungkin diberlakukan secara menyeluruh. Makanya akhirnya dipilah dan dipilih terkait dengan itu. Nah, itu pun kan pasti ya banyak yang belum puas juga. Nah, saya melihat pastilah ya, namanya juga sebuah produk legislasi pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, presiden sebenarnya memang saya tidak mengatakan beliau dilematis sekali nggak, tapi di satu sisi beliau harus menjalankan produk konstitusi, undang-undang, legislasi, tapi di sisi lain melihat kenyataan bahwa iya ini tidak bisa diberlakukan. Makanya keluar aturan bahwa pajak PPN 12% ini tidak berlakukan untuk barang-barang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menegaskan bahwa partainya tak bermaksud menyudutkan PDI Perjuangan yang juga mengkritik rencana penerapan pajak pertambahan nilai 12% mulai 2025. Ya, menurutnya Partai Gerindra bersama sejumlah partai lainnya hanya ingin mengingatkan bahwa dasar aturan kenaikan PPN adalah hasil kesepakatan bersama. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pernyataan kader partainya hanya bertujuan menegaskan kebijakan PPN merupakan hasil legislasi kolektif yang melibatkan DPR dan pemerintah. Hal ini membantah adanya isu liar yang disebut menyudutkan PDI Perjuangan terkait kenaikan PPN 12%. Muzani menyebut pihaknya menghormati sikap dan pandangan PDI Perjuangan terhadap kenaikan PPN tersebut. Dirinya menilai perbedaan pendapat merupakan sebuah hal wajar dalam demokrasi. Ya, saya baca semuanya, saya ikutin semuanya. Cuman teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama. Jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira. Kalau mau memberi pandangan ya pandangan. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendengarkan seluruh masukan yang masuk terkait dengan kenaikan PPN 12%. Dirinya menyebut Prabowo memahami semua keberatan yang masuk dan akan mengumumkannya di waktu yang tepat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencermati saran yang disampaikan ke pemerintahnya. Muzani mengatakan, Presiden Prabowo memahami keberatan dan mendengarkan seluruh masukan yang masuk. Dirinya juga menyebut kenaikan PPN 12% merupakan amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP pada 2021. Oleh karena itu ia menilai
Presiden Prabowo akan mencermati mengenai hal tersebut dengan seksama. Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi, sesuatu yang bisa. Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum Presiden mengambil keputusan. Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan kita berpikir apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan. Ini kan Pak Prabowo juga kan sebenarnya menekankan penerapan PPN 12% ini kan untuk terkait kemiskinan. Salah satunya adalah ini ketika di lockdown ternyata ini juga bersinggungan dengan bahan yang sebenarnya digunakan sehari-hari gitu seperti sabun, tisu dan lain sebagainya. Nah ini apakah ada kans gitu di pemerintah sendiri itu kembali men-breakdown gitu sebenarnya barang-barang apa saja yang dikenakan PPN dan tidak dikenakan PPN? Ya, makanya kemudian sekarang kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda, masukan-masukan Pak Prabowo pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan seksama dan secara itu masukan Presiden nanti akan disampaikan oleh Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairun mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akan sejalan dengan peningkatan program kerakyat. Dirinya menilai pemerintah akan memperhatikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairun mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% merupakan kebijakan pro-rakyat. Herman meyakini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini telah dipersiapkan dengan secara terukur agar berjalan dengan sesuai pro terhadap rakyat. Dirinya juga menyebut kenaikan PPN 12% dapat memperkuat fiskal negara dalam jangka waktu panjang. Kemudian juga ada insentif-insentif yang akan diberikan kepada masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Ini juga insentif adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat kelas tertentu. Nah, oleh karena itu, menurut saya yang penting dijaga supaya memang kenaikan ini tidak berdampak kemana-mana. Dan saya meyakini pemerintah telah mempersiapkan, merencanakan mitigasi dan cara-cara yang lebih terukur untuk bisa betul-betul kenaikan ini sesuai dengan yang diharapkan, bahwa kenaikan diberlakukan di segmen barang mewah yang ini menjadi segmen masyarakat berkemampuan. Pada sisi lain tentu dalam jangka waktu pendek ini juga akan meningkatkan program-program pro rakyat dan penguatan ekonomi pada kalangan masyarakat lainnya. Ini sebetulnya menurut saya ramuannya sangat baik, dan bagaimana kita sama-sama menjaganya, pemerintah menjaganya, DPR juga turut untuk menjaganya. Nah, yang berikutnya dalam jangka waktu panjang ya kita berharap bahwa dengan kenaikan PPN ini dapat memperkuat fiskal negara. Semakin kuat fiskal negara, semakin kita memiliki kemampuan dari sisi keuangan, juga kita berharap bahwa ke depan pembangunan akan lebih agresif, pembangunan akan lebih menyentuh terhadap sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ini menjadi kebutuhan dasar hidup masyarakat, dan ya pada akhirnya kita bisa mengejar pertumbuhan ke depan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, dinamika politik ataupun dilematis yang juga dirasakan oleh pemerintah masyarakat Indonesia tidak hanya terkait dengan kasus yang terjadi pada Hasto Kristianto, tapi juga terkait dengan permasalahan PPN 12% yang awalnya 11% menjadi 12% ini menjadikan sebuah pro dan juga kontra. Bahkan banyak sekali ataupun adanya kritik yang memang sebelumnya ini sudah diinisiasi oleh Partai PDI Perjuangan, bersama-sama sudah didiskusikan. Ini juga dari Prabowo Subianto ketika di pemerintahannya Prabowo Subianto ini sudah menjalani sebuah kesepakatan bersama. Ya, makanya memang kalau bisa dinilai kebijakan dari PPN 12% ini menjadi keputusan yang sangat dilematis bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran, karena memang
pembahasan terkait dengan PPN 12% ini sebenarnya sudah dibahas pada tahun 2021 lalu dan sudah diputuskan. Makanya pemerintah sekarang ini kalau kita melihat seluruh elitnya mengatakan kita hanya menjalankan apa undang-undang seperti itu. Undang-undang yang sudah disahkan dan artinya ini justru yang kita pertanyakan adalah mengapa baru ada komentar seperti betul ini. Sekali partai politik yang awalnya mendukung, kenapa di saat implementasinya akan dilakukan pada tahun 2025, mengapa baru sekarang berbeda seperti itu ya, Festi? Lebih baik kita sama-sama bersama-sama untuk mewujudkan ataupun membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi, saling mendukung dan juga saling support. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Luar Negeri membenarkan lawatan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia, namun mengenai jadwal pasti kedatangan tersebut masih belum dapat dipastikan. Kedatangan Perdana Menteri Jepang tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua negara. Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya, Roy Sumirat, mengungkapkan kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia dipastikan kebenarannya. Namun menyoroti soal jadwal pastinya saat ini masih dalam tahap penjajakan, baik dari Jepang maupun Indonesia. Keinginan untuk bertemu ini pun dipersiapkan secara matang, baik dari sisi logistik maupun substansi antar kedua negara, sehingga dapat dikatakan siap dari sisi apapun. Rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia memang saat ini kedua negara masih terus melakukan penjajakan lebih lanjut, persiapan namanya juga masih rencana, tapi ada keinginan genuine dari kedua pihak untuk dapat mematerialisasikan kunjungan ini sesegera mungkin, apabila memang bisa dilakukan secara dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, why not? Hanya memang kedua pihak masih terus melakukan persiapan secara detail, baik dari sisi logistik ataupun dari sisi substansi. Karena bagaimanapun kunjungan kepala negara ke negara lain tentunya itu disertai dengan berbagai macam harapan dari kedua negara agar kunjungan tersebut dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dari kedua negara. Lebih dalam, pemerintah diharapkan dapat bersiap untuk menerima tamu kenegaraan Jepang, meskipun belum menemukan jadwal yang pasti, agar dapat menuangkan manfaat yang besar, baik dari Jepang maupun dari Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, Korlantas Polri memprediksi puncak arus wisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor akan terjadi menjelang perayaan Natal pada 24 Desember dan 25 Desember. Namun di saat menyambut Tahun Baru, ini juga akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang di jalur utama Puncak, Dirlantas Polri bersama Satlantas Polres Bogor akan menerapkan 3 rekayasa arus lalu lintas di kawasan Puncak, mulai dari kontraflow, one way, hingga rekayasa ganjil genap. Menjelang perayaan libur Natal dan menyambut Tahun Baru, di kawasan Puncak mulai dipadati sejumlah wisatawan untuk menghabiskan libur panjangnya di sejumlah objek wisata di kawasan Puncak bersama sanak keluarga. Sejak minggu kemarin, volume kendaraan wisatawan mulai memadati kawasan Puncak Bogor. Pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap hingga one way pun diterapkan guna mengurai kepadatan yang terjadi di jalur utama Puncak. Dirlantas Polri memprediksi puncak arus wisatawan di kawasan Puncak Bogor akan terjadi pada Selasa 24 Desember mendatang saat libur perayaan Natal, namun saat pergantian tahun, puncak wisatawan akan memadati kawasan Puncak akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Kemarin itu hari libur, jadi tanggal 20 dan 21 itu rata-rata banyaknya kendaraan itu adalah mengarah ke arah Puncak. Kemungkinan ini kalau dari prediksi itu berlibur ya, karena hari Senin, Selasa besok kan masih masuk kerja begitu. Jadi untuk jalur Nataru itu ada di puncak arusnya ada di tanggal 21 sesuai dengan prediksi kita. Kemudian tanggal 24 nanti 24 sore dan tanggal 28. Dalam pengaturan arus lalu lintas di saat musim libur panjang di kawasan Puncak Bogor, Satlantas Polres Bogor akan menerapkan 3 rekayasa arus lalu lintas secara situasional, baik rekayasa ganjil genap, one way, hingga kontraflow. Sementara itu, saat malam pergantian tahun, kawasan Puncak Bogor akan diterapkan Car Free Night atau bebas kendaraan yang akan diterapkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore di tanggal 31 Desember hingga pukul 1 pagi tepat di tanggal 1 Januari. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, selama periode libur Nataru 2024 berlangsung, layanan jasa Angkatan Damri menyiapkan 3.254 total armada bagi penumpang secara nasional. Unit armada yang disiapkan pun terus dilakukan pengecekan berkala guna mengurai angka kecelakaan selama Nataru. Direktur Utama Perusahaan Umum Damri Setia N. Milatia menyampaikan kesiapan armada di bawah kepemimpinannya selama periode Nataru 2024 akan berlangsung secara aman dan siap. Setia juga menegaskan seluruh unit armada yang disiapkan sebanyak 3.254 terus dilakukan pengecekan intensif seperti rem cek hingga fasilitas pelayanan bagi para calon penumpang. Adapun kuota armada yang disiapkan oleh pihak Damri ini akan tersedia di 44 regional di seluruh Indonesia. Armada bus yang disiapkan pun bervariasi, seperti ICE, CNG, hingga bus listrik. Untuk tiket armada bus yang disiapkan ini dijual sejak 2 bulan sebelum bulan Desember, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan menuju tujuan tanpa harus kehabisan tiket. Para pramudi Damri pun ditinjau kesiapannya dengan melakukan cek kesehatan, serta pembatasan durasi mengemudi 4 jam per hari. Pembatasan durasi mengemudi ini pun dilakukan guna menghindari peluang kecelakaan di perjalanan. Nantinya tiap armada akan diisi oleh 2 pramudi bus dan 1 mekanik selama di perjalanan. Animo libur Nataru 2024 ini pun ditinju dengan antusias yang tinggi, sehingga tiket bus dari barat menuju timur alami kenaikan. Namun perjalanan sebaliknya tidak diberlakukan kenaikan tarif, bahkan menerapkan diskon tarif tiket. Memang arus terpadat itu sampai dengan hari ini masih Jawa ya, Jakarta, Surabaya, Jakarta Malang, Jakarta Jogja, itu hampir merata sih ya, jumlah tiket yang kami jual, jumlah seat yang terjual tuh hampir merata. Wonosobo, Purwokerto itu tinggi-tinggi semua, jadi Semarang, Solo gitu, karena jadi kami juga mulai mengatur jadwalnya jangan bersamaan dengan kereta api. Kalau Jawa ya, dari barat ke timur itu memang ada kenaikan, kalau nggak salah 10%-an ya. Lalu kemudian, tapi dari timur ke barat itu bahkan diskon gitu loh. Jadi ada yang, tapi tergantung kalau dari lewat Damri Apps ya, kalau lewat, karena kontrol diskonnya adanya di apps gitu.
Adapun pihak Damri kembali menegaskan pada arus balik libur Nataru ini, penjualan tiket tidak akan dikenakan kenaikan pajak PPN sebesar 12%. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat selama perjalanan. Lebih dalam melalui imbauan yang disampaikan oleh pihak Damri selama masa libur Nataru berlangsung. Masyarakat dapat memanfaatkan periode ini dengan nyaman, namun perlu meninjau kesiapan dengan menjaga kesehatan ke depannya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan, Simpo TV. Dan sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta pada H-2 Natal, Senin pagi kemarin. Ya, selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang ini mengular sejak jadwal pemberangkatan pertama. Rangkaian kereta cepat Wush dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Senin pagi. Keberangkatan penumpang Wush melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang di pagi hari. Lonjakan ini diperkirakan akan terjadi hingga malam hari. Seiring sudah banyaknya pemesanan tiket Wush di momen libur Nataru. Sejak dibukanya perjalanan di periode Nataru ini, tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Di momen libur sekolah ini, kereta Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk mengikuti EduTrip atau perjalanan edukasi mengenalkan seluk-beluk kereta cepat. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya, sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu, penumpang Wush ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Jadi sampai dengan kemarin, tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wush tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per hari, sehingga masyarakat lebih fleksibel ya dalam memilih jadwal keberangkatannya, tapi juga ada juga yang melakukan reservasi lebih awal. Jadi memang KCIC memiliki program yaitu EduTrip, di mana masyarakat atau sekolah ya terutama dapat melakukan permohonan ke KCIC untuk melakukan perjalanan rombongan dan memohon adanya kegiatan edukasi kepada siswa-siswanya, dan nanti kami KCIC akan melakukan pengaturan jadwal sehingga nanti pada saat perjalanan akan ada petugas dari kami yang melakukan edukasi bagaimana melakukan perjalanan dengan kereta cepat, edukasi keselamatan di perjalanan, kemudian juga apa itu layanan kereta cepat Wush yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Oh tidak, semuanya berjalan sesuai prosedur dan semuanya ada pendampingan oleh petugas kami, dan memang program ini sudah rutin kami lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Memang sejak dibuka kemarin sudah ada ya masyarakat yang mulai melakukan pemesanan tiket, karena memang tiket baru dijual kemarin hari Minggu tanggal 22 Desember, di mana masyarakat mulai melakukan pemesanan, dan memang sudah ada pemesanan sekitar kemarin sore datanya itu sekitar 50 tiket, dan jumlahnya akan terus berlangsung karena publikasi kepada penumpang baru saja dilakukan, dan secara perlahan masyarakat mulai mengetahui adanya pembukaan stasiun Karawang mulai 24 Desember. Sementara, jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang, baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta Timur, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan berita menarik lainnya, pemirsa, stasiun Bandung terus mengalami peningkatan penumpang saat memasuki libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Transportasi kereta menjadi pilihan karena perjalanan yang tidak memakan banyak waktu dan nyaman. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Bandung terus mengalami peningkatan penumpang sejak Minggu hingga Senin siang. Selama 2 hari ini, stasiun Bandung terus dipadati penumpang yang akan pergi berlibur menggunakan kereta api. Banyaknya penumpang yang menggunakan transportasi kereta karena mengaku lebih cepat sampai tujuan dan fasilitas yang nyaman. Salah seorang penumpang memanfaatkan libur panjang dengan berlibur ke beberapa daerah menggunakan transportasi kereta dengan tujuan dari Solo menuju Bandung dan juga Jakarta. Tujuannya ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu dalam rangka apa sih? Liburan. Liburan telah tiba. Ibu sendiri habis dari mana? Habis dari jalan-jalan di Braga. terus kembali. Modern jalan dago. Udah berapa hari berarti Bu?
3 hari. Nah ini Bu, tujuan liburan nanti selanjutnya kemana lagi Bu? Tujuan liburan selanjutnya lagi Solo Jogja. Oh, ke Jogja. Solo Jogja Cirebon. Bu, kenapa memilih perjalanan kereta api? Oh, sangat nyaman, jauh daripada bahaya, murah. Sementara itu berdasarkan data PT KAI Daop 2 Bandung, tercatat 140.000 tiket terjual jelang 1 hari perayaan Natal. Uripan itu masa Nataru dari tanggal 19 sampai tanggal 5 Januari sudah habis terjual. Yang kedua Kuto Jaya Selatan ya, relasi Kero Condong Kuto Arjo. Itu sebagian hari sudah habis terjual. Satu lagi relasi Garut Pasar Senen KA Cipurai. Itu sebagian hari sudah habis terjual. Prediksinya puncak kapan? Prediksinya melalui data kemarin ya di tanggal 21 sebanyak 14.000 penumpang meninggalkan WH Daop 2 Bandung. Hari ini kurang lebih baru di 11.000, namun masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan tiket masih kita lakukan. Menurutnya pihaknya juga mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyediakan tiket sebanyak 285.000 hingga berakhirnya masa libur Nataru pada 5 Januari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puncak arus mudik Natal dan juga Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur pada Selasa siang kemarin terus dipadati oleh calon pemudik yang juga akan berlibur ke kampung halamannya. Ya, keberangkatan bus didominasi tujuan ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Satu hari jelang Hari Raya Natal, Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, Selasa siang terus dipadati oleh calon pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya masing-masing di berbagai daerah. Nampak mereka dilengkapi dengan barang bawaan berlebih untuk bekal di kampung halaman. Suasana terminal akan terus dipadati oleh calon pemudik hingga malam nanti. Pasalnya, petugas memprediksi bahwa hari ini merupakan puncak arus mudik Natal dengan peningkatan jumlah penumpang mencapai lebih dari 100% dibandingkan hari normal.
Adapun tujuan perjalanan dinominasi ke wilayah Jawa Timur seperti Surabaya dan Malang, dan Jawa Tengah yakni Semarang, Solo, Yogyakarta. Sementara untuk Sumatera dinominasi oleh pemudik tujuan Sumatera Barat yakni Riau dan Bengkulu. Selain itu, harga tiket bus juga telah mengalami kenaikan harga maksimal 15% sejak tanggal 20 Desember lalu hingga tanggal 24 Desember hari ini. Siapa Pak? Gunawan, ke Bali. Mau ke Bali. Ada acara apa gimana? Acara keluarga. Oh. Kebetulan pas libur, jadi kita ngumpul di sana gitu, sama rame-rame lah kebetulan sama keluarga itu. Dalam momen Nataru ini? Momen ya. Ini dulu saya pernah sampai ke Bima, cuman saya berangkatnya dari Surabaya. Itu 2 hari 3 malam. Kalau dari Jakarta baru ini? Kalau dari Jakarta. Kalau di sini asalnya dari mana Pak tinggalnya? Saya kan asli dari Jawa, dari Magelang. Cuman ini pas berangkatnya kan bareng-bareng dari sini, jadi kita ngumpulnya di Bekasi. Berdasarkan prediksi dari BKT Kementerian Perhubungan RI bahwa untuk puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini yaitu terjadi pada hari ini. Ya, berdasarkan data yang kita punya juga, memang untuk tujuan favorit itu untuk di Jawa Timur itu Surabaya dan Malang. Untuk di Jawa Tengah itu Semarang dan Solo, kemudian Yogyakarta. Kalau untuk Sumatera, kita memang banyak memberangkatkan ke tujuan Sumatera Barat, Riau dan Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sultoni melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk menikmati libur panjang di momen Natal dan juga Tahun Baru. Berdasarkan data Humas per Selasa kemarin, tercatat jumlah pengunjung Ancol mengalami peningkatan hingga 40% atau sekitar 14.000 wisatawan. Humas Taman Impian Jaya Ancol, Arya D. Eko mengatakan, sebanyak 14.000 pengunjung telah mendatangi kawasan Ancol sejak momen libur Natal dan Tahun Baru dimulai. Peningkatan jumlah pengunjung ini diklaim meningkat 2 kali lipat lebih banyak dibanding libur hari biasa sebelumnya. Aryadi menyebut destinasi wahana favorit yang menjadi incaran pengunjung yakni area rekreasi Dufan, Gelanggang Samudra, SeaWorld, dan Jakarta Birdland. Sementara itu, mengenai kondisi cuaca yang tak menentu di bulan Desember, pihak Ancol pun mengimbau agar pengunjung membawa payung dan jas hujan, serta bersedia mengikuti arahan petugas. Ya, jadi di hari ini 24 Desember 2024, jumlah kunjungan ke Ancol per jam 2 siang ini ya, sudah ada lebih dari 14.000 orang. Dan dari angka ini memang kalau kami membandingkan dengan hari biasa itu sudah meningkat hampir 2 kali lipatnya ya, dibandingkan dengan hari biasa di luar musim liburan. Dari 14.000 orang ini kami perhatikan masih banyak yang berkunjung ke dunia fantasi, karena kunjungan ke dunia fantasi hari ini hampir 4.000 orang. Selanjutnya unit rekreasi yang ramai juga di Samudra udah ada 3.000 orang, di SeaWorld 2.000 orang. Kemudian selebihnya ada di area pantai, Atlantis, dan juga di Jakarta Birdland. Ya, jadi memang kalau untuk promo ada beberapa pilihan promo ya. Itu ada annual pass yang bisa sekali beli, itu bisa untuk setahun, itu bisa berlaku di dunia fantasi, SeaWorld, dan Samudra, dan Atlantis juga punya. Dan juga ada promo yang beli banyak jadi lebih hemat gitu ya. Itu bisa dicek infonya di www.ancol.com. Ya, jadi memang di akhir tahun ini memang yang seperti tahun sebelumnya itu sedang ada transisi ke musim hujan ya. Dan di Ancol sendiri di 1 minggu terakhir ini memang terlihat cuaca yang seringkali berubah gitu ya. Di rentang masa-masa ini kami memberikan himbauan kepada pengunjung untuk yang mau liburan ke Ancol itu mungkin pertama bisa mempersiapkan jas hujan atau payung gitu ya, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi hujan gitu. Dan kami tetap mengimbau pengunjung selama berekreasi untuk dapat mengikuti instruksi petugas operasional di lapangan supaya aktivitas rekreasinya tetap berjalan dengan baik dan nyaman. Jadi kalau di hari ini sendiri ya, di jam 2 siang udah 14.000 itu sudah melebihi dari rata-rata weekday Ancol ya. Kalau kenaikannya udah bisa sampai dibilang 40%, Mbak. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Humas Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suwadi, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus Masjid Istiqlal terkait dengan penggunaan terowongan silaturahim penghubung Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral pada saat Misa Natal 2024. Terowongan ini nantinya diperuntukkan bagi umat yang akan mengikuti kegiatan misa. Susi mengatakan terowongan ini akan digunakan bagi umat Katolik yang memarkirkan kendaraannya di area basement 1 atau 2 Masjid Istiqlal. Setelah dari tempat parkir, umat bisa melewati terowongan silaturahim untuk menuju ke Gereja Katedral. Susi mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri untuk memperketat keamanan secara khusus bagi umat Katolik yang memarkirkan kendaraan di Masjid Istiqlal untuk melakukan misa Natal. Pada semua jajaran dari aparat TNI Polri dan juga teman-teman pengelola di Badan Pengelola Masjid Istiqlal, kami sudah berkoordinasi kemarin dan mengatur sehingga bisa digunakan untuk umat yang melaksanakan ibadah Natal ini dengan parkir di Masjid Istiqlal di basement 1 atau 2, itu bisa mencapai Gereja Katedral menggunakan terowongan silaturahim, di mana tentu saja ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tentu dibantu dengan aparat TNI Polri dalam hal ini dari teman-teman Polsek, itu juga sudah menyiapkan dengan jajarannya bagaimana nanti umat akan dilakukan pemeriksaan mobil terlebih dahulu jelang masuk ke dalam basement, kemudian menjelang masuk ke dalam terowongan juga akan diperiksa, kemudian juga ini dikhususkan hanya untuk teman-teman yang parkir di Masjid Istiqlal untuk beribadah. Jadi mohon kesabaran bagi teman-teman yang dari umum. Nanti ada waktunya yang kami akan siapkan. Tentu saja saat ini kami sedang berkoordinasi untuk menyiapkan segala halnya terkait dengan petugas yang nanti akan bertugas dalam terowongan, kemudian juga yang mengantar bagi teman-teman yang berkunjung nantinya dan lain-lain. Dan hal itu masih dalam diskusi persiapan untuk SOP yang akan dilakukan nantinya. Lebih lanjut, Susi meminta kepada publik untuk memberikan waktu kepada umat Katolik untuk menggunakan fasilitas terowongan silaturahim selama misa berlangsung pada Selasa sore ini hingga Rabu esok malam. Diketahui, perayaan Natal Nasional 2024, Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema Marilah Kembali ke Bethlehem. Makna tersebut diambil dari penggalan Alkitab Lukas 2 ayat 15 sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema Marilah Kembali ke Bethlehem dalam perayaan Natal tahun ini. Makna tema tersebut diambil dari penggalan ayat Alkitab Lukas bab 2 ayat 15 sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan. Pada perayaan Natal Nasional 2024, Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema Marilah Kembali ke Bethlehem. Makna tema tersebut diambil dari penggalan Alkitab Lukas 2 ayat 15 sebagai refleksi atas nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan. Humas Gereja Katedral Susi menjelaskan, pihaknya telah menata dekorasi Gereja Katedral dengan hiasan dan pernak-pernik daur ulang bernuansa budaya Nusantara. Hal ini sebagai bentuk komitmen gereja untuk terus melestarikan budaya Indonesia. Tema Natal kami selalu mengikuti tema yaitu yang merupakan pesan Natal bersama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan tema Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem yang dipetik dari Lukas bab 2 ayat 15. Dan juga kebetulan tahun ini merupakan tahun pembukaan, tahun jubileum di Vatikan, yaitu tahun jubileum yang hanya dilakukan 25 tahun sekali, di mana akan dibuka pintu suci di Vatikan. Nah, dengan demikian kita juga ikut serta untuk menyambut tahun jubileum tersebut, yaitu dengan adanya panitia mengikut sertakan maskot yang dikeluarkan oleh Vatikan yang bernama Luce dan teman-temannya. Nah, Luce itu artinya pembawa terang, di mana nanti maskot ini berbentuk maskot yaitu seorang anak kecil berpakaian jas hujan berwarna kuning dengan menggunakan rosario, dan itu sebagai mendekatkan kepada generasi muda bahwa generasi muda diajak serta gitu untuk berziarah di tahun jubileum ini, dan tentu saja akan dipandu dengan si Luce ini gitu. Nah, kemudian juga dekorasi yang ada di Katedral Jakarta seperti biasa, Katedral Jakarta berkomitmen untuk melestarikan budaya Nusantara serta juga untuk menggaungkan daur ulang.
karena daur ulang itu merupakan salah satu dari 5 ajaran sosial gereja yang dicanangkan oleh dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2021 selama 5 tahun, di mana ajaran sosial gereja yang kelima yaitu kita harus juga hendaknya turut melestarikan lingkungan, dan ini sejalan dengan Laudato Si yang digaungkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus tentang mengajak kita untuk merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Susi mengatakan bahwa konsep hiasan daur ulang yang menghiasi gereja katedral tersebut sebagai upaya penerapan ajaran sosial gereja mengenai pentingnya melestarikan lingkungan. Susi mengatakan gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup sebagai ciptaan Tuhan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, Adi dan juga pemirsa, tentunya juga momen Hari Natal dan juga Tahun Baru ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, dan hari ini memang momennya untuk kita memberikan kasih, damai, keadilan, kesederhanaan seperti itu ya Adi dan juga pemirsa. Kita selalu mendoakan untuk pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga dari Natal tahun ini apapun yang diinginkan diwujudkan. Betul. Dan juga diharapkan bisa terwujud di tahun ini. Ya, meskipun cuaca tidak menentu, musim hujan, banyak juga musibah, tapi semoga dari musibah itu kita bisa mengambil hikmahnya. Mengambil sebuah pelajarannya ya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Feci Rawadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.